Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman di podcast Aksi Nyata untuk kamu Indonesia. Ketemu lagi dan seperti biasa kita jam 4 sore ya kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol dengan bahasan yang tiap harinya beda-beda dengan narasumber yang juga beda-beda. Dan seperti biasa apapun yang dikerjakan hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan dan jangan gampang nyerah. Dan podcast kita juga ada di banyak platform, jadi teman-teman bisa nonton di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube-nya Partai Perindo, semuanya @Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton yang di platform apa. Dan tema hari ini kaitannya dengan anak-anak muda, ya kita semua, kamu, aku. Kita gimana caranya yang namanya menghadapi era digital. Kita tahu kan bahwa digitalisasi menggempur semua bidang dalam ya ekonomi, politik, sosial, bahkan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa dulu kita nggak kepikiran bahwa akan belajar di rumah dengan internet ya. Tapi dengan adanya perkembangan zaman, COVID juga sempat beberapa tahun melanda, belajar online, belajar secara digital itu bukan hal yang asing lagi untuk banyak orang di luar sana, untuk para pelajar di tanah air. Nah, tema kita hari ini menjadi tenaga pendidik yang inspiratif di era digital, pemanfaatan media pembelajaran melalui media sosial. Karena nggak jarang tenaga pendidik juga bukannya kita menuntut banyak, harus lebih advance dari yang dididik ya, biar ilmunya juga yang kita didik atau muridnya makin bagus dan makin baik. Nah, dengan tema yang cukup panjang tadi, kita kedatangan seorang dosen ya. Ada Ibu Feni Yutika Seli, saya panggilnya Bu Seli aja. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima Mas Judong kasih. gimana? Alhamdulillah. Bu Seli masih muda. Harusnya aku panggilnya Kak Seli ya. Iya, boleh. Enggak, nah, it's okay. Bu Seli adalah dosen ya Bu ya? Ya, di MNC University. MNC University. Jurusan apa Bu ngajarnya? Saya ngajar pendidikan bahasa Inggris. Aduh, hebat, mantul ya. Karena aku sih dari dulu suka banget kalau pelajaran tuh kalau nggak matematika, asik. Fisika, aduh, bahasa Inggris apalagi ya. Oke, ini beneran Bu, jangan ketawa ya. Tapi Bu Feni, kita bicara mengenai, tapi sebelum kita bicara tema tadi, pendidik di era digital ini penting juga. Bu Feni, aktivitas sehari-hari seperti apa? Ngajar? Ya. Nggak 24 jam dong? Enggak dong. Sibuknya ngajar sama ngurusin mahasiswa, karena kebetulan saya juga bagian kemahasiswaan di kampus university, jadi lumayan sedang gencar mencari perlombaan gitu, prestasi mahasiswa, jadi menjadi tugas saya juga jadi, selain mengajar itu sendiri. Tadi mahasiswanya agar tadi bisa kompetitif betul. Bisa ikut banyak kegiatan dan prestasinya itu nggak hanya membanggakan universitas, tapi juga untuk diri. Jadi memang itu yang dikerjakan. Tapi menurut aku jadi dosen, jadi guru ya, itu challenging sih, luar biasa kan pastinya, karena menghadapi banyak orang, anak-anak di ya yang memang tadi masa-masa transisi. Unik-unik sih anak-anak. Anak-anak zaman sekarang kayak apa sih, Bu Seli, kalau dari sudut pandang? Zaman sekarang itu satu pasti mereka kreatif karena banyak sekali sumber-sumber belajar ya, mereka bisa dapat dari mana aja gitu, up to date banget ya anak-anaknya. Tapi mungkin minusnya ada di sedikit attitude yang mesti kita bina sedikit. Kita didik. Yes. Tapi saya yakin kok itu bisa dengan cara mendidik. Ini bukan kritikan loh teman-teman, bahwa anak-anak zaman sekarang tadi memang kreatif, pinter, penguasaan teknologinya, tapi ada yang memang attitude yang kadang orang ya nggak semuanya paham, tapi penting banget untuk kita saling mengedukasi bahwa yang namanya anak muda harus punya sopan santun, betul. Toto kromo, kalau apa-apa bilang makasih, minta tolong sekali. Ya. Terus kalau yang lebih tua jangan pakai gue gitu ya, pakai saya, aku gitu, dan hal kecil sebenarnya bisa lihat. Tapi ini memang terjadi di lingkungan kita. Plus sekarang mungkin teknologi juga sudah luar biasa. Nah, ini berarti menjadi pendidik di era digital, Bu Seli. Ini kan nggak hanya bicara ilmu ya, kita harus punya ilmu, tapi punya tadi penguasaan teknologi, pemahaman yang juga harus lebih luas. Kalau dari Bu Seli sendiri, apa sih tantangannya ketika menjadi seorang dosen di era digital dan anak-anaknya tadi yang luar biasa kreatifnya?
Ya, hal pertama yang tidak bisa kita pungkiri, kita memang sekarang ya sudah berada di era digital yang sangat maju, begitu ya. Hal-hal yang tadinya tidak bisa dilakukan secara online, sekarang hampir semua hal itu jadi online. Dulu kita nggak pernah termasuk belajar pendidikan online. Bener, kan. bener. Tadinya kita kalau mau cari ilmu itu ya harus datang ke sekolah, ke kampus, ke tempat kursus gitu. Fisik, harus gitu kan. Tapi sekarang ternyata bisa dari mana aja. Gitu ya, banyak sekali program-program pembelajaran juga yang memang menyediakan semuanya online gitu. Apapun itu, kayak dari masak kah, atau belajar coding lah, atau apapun ya kan, seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang tantangan lumayan, karena untuk mendidik secara online tidak tatap muka itu lumayan sulit sih, Mas Juno ya, pastinya ya. Karena kayak kita kalau datang langsung kan kita bisa melihat mereka, cara mereka ya sesimpel cara berpakaian, ada interaksi mereka, ya, gitu ya. Masuk ke kelas itu bisa kita didik lah pelan-pelan itu. Untuk online lumayan tantangan sih, tapi ada juga caranya ya. Pastinya kita juga memberikan kisah-kisah inspiratif atau juga mungkin memberikan contoh-contoh yang baik bagi anak didik kita. Nah, kalau bicara SDM di Indonesia, kalau Bu Sally aku yakin bahwa ya dengan tampilan seperti ini masih muda ya, teknologi kan sehari-hari ya kita Zoom, WhatsApp segala macam. Di luar itu Bu Sally, apakah menurut Bu Sally ya masih banyak pendidik kita yang memang bicara penguasaan teknologi, metode digital memang belum mumpuni karena memang tadi fasilitasnya masih kurang juga, ya mereka juga di luar fasilitas mereka juga mungkin masih belum punya akses seperti itu. Bagaimana Bu Sally melihat ini? Kalau dari segi SDM sendiri, saya yakin sih banyak yang sudah siap di luar. Mungkin ada beberapa kekurangan terkait fasilitas tadi ya, Mas Juno ya. Karena sepengalaman saya gitu bertemu dengan guru-guru muda ya, atau dosen-dosen muda yang milenial, Gen Z, dan tidak terlepas juga dengan bapak atau ibu guru atau dosen yang lebih senior, mereka itu sangat membuka diri untuk belajar gitu, walaupun mungkin memang fasilitas atau mungkin pengetahuannya tidak lebih banyak dari kaum Gen Z gitu ya, atau milenial, tapi mereka mau gitu untuk mempelajari perkembangan teknologi atau digital dalam media pembelajaran. Jadi saya yakin sih untuk para teman-teman guru atau dosen mereka siap. Tapi di luar ini, Bu Sally, digital online gitu ya, mengurangi nggak sih sebenarnya kualitas pendidikan? Karena kalau saya ngerasa bahwa sekarang kan ada kombinasi gitu, ada offline hybrid, dan online, jadi hybrid, yes, that's the word. I was looking for combine like hybrid, Nah itu kan menurut aku juga it's a good thing karena ada online-nya, ada offline-nya. Betul. Nggak totally online yang seperti kita. Karena aku yakin ketika totally online seperti yang sudah ya di COVID ya, waktu masa itu banyak yang mengeluh, nggak maksimal, nggak bisa di-handle segala macam. Kalau dari Bu Sally sendiri, apakah memang hybrid ini bagus formulanya atau memang offline lebih bagus atau online, gimana? Kalau menurut saya sendiri, kita back to pandemi COVID-19 ya, itu memaksa kita semua untuk bagaimana sih kita ini tetap bisa ngajar gitu ya, karena kan pandemi lumayan lama gitu ya. Itu memaksa kita semua untuk ayo bisa menggunakan media-media digital untuk para anak didik kami gitu kan. Nah, menurut saya itu malah menjadi satu kemajuan sih, Mas Juno gitu ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya tradisional yang harus datang ke kelas, lalu diskusi segala macam, ternyata bisa juga dari mana saja, dari manapun. Jadi menurut saya, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada dan juga tantangan yang banyak sekali, untuk metode hybrid ini menjadi sebuah kemajuan bagi pendidikan Indonesia. Ya, karena tadi memang harus, ya kita mau nggak mau harus maju. Iya, harus mau. Tapi di luar itu juga offline perlu lah ya untuk sekali dua kali. Ini banyak sudah diterapkan sebenarnya. Tidak hanya bicara pendidikan yang tinggi ya, yang level perguruan tinggi, sekolah pun ada yang memang beberapa. Karena tadi bahwa ya kadang waktu ini kan udah borderless ya namanya digital ya. Kadang kita menembus istilahnya wilayah, daerah. Tapi di luar itu ya Bu Sally, ada nggak sih keluhan kalau di Indonesia tuh
internetnya masih mahal, masih slow, itu juga menurut Anda mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Ya Zoom meeting ya agak loading gitu kan, itu lumayan ya memakan waktu seperti itu. Jadi ya. Tapi saya harap sih mudah-mudahan nanti Indonesia akan lebih baik lagi sih dari segi teknologinya, dari segi infrastruktur sarana prasarana. Saya yakin itu akan terjadi. Plus juga mungkin murah untuk internet untuk ya sudah murah belum sih sebenarnya untuk pelajar saat ini Kak, dari sudut pandang Bu Sally? Lumayan sih. Lumayan ya. Nah, karena saya memanfaatkan internet ya untuk tadi hal-hal bukan yang related to education. Jadi memang kalau untuk pembelajaran sudah lumayan terjangkau ya. Oke, nah satu mungkin Bu Sally, tips untuk para pendidik di luar sana, nggak hanya dosen lah, guru gitu ya, mau dia guru PAUD, TK, SD, SMP, or tadi university, apa sih yang harus kita lakukan sebagai pendidik agar anak kita, anak didik kita bisa handle dengan cara yang baik, dan juga tadi pemanfaatan teknologi yang memang harus tadi mau nggak mau tenaga pendidik punya kapasitas itu. Kalau pesan untuk teman-teman ya, teman-teman guru atau dosen atau calon guru atau calon dosen di luar sana, menurut saya sih teruslah belajar ya, belajar dengan cepat, beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat ini ya Mas Juno ya. Dan juga terus mengembangkan skill, wawasan. Skill itu bukan hanya hard skill saja, bukan saja kita menguasai mata kuliah atau mata ajar kita, tetapi soft skill juga penting. Jadi itu yang harus dilatih lagi, wawasan semuanya harus dikembangkan supaya kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Karena kalau it means bahwa kita secara personal juga harus terus dig in ourselves harus dengan nggak melulu menuntut dari pemerintah, kurikulum segala macam, tapi kita pun sebagai pendidik harus belajar dari surrounding kita, dari teknologi. Karena anak muda sekarang tuh cepat sekali ya Mas Juno ya. Exactly. Dan itu yang kadang dirasakan tenaga pendidik, bahwa mereka kayak tidak bisa tadi keep up dengan nggak hanya muridnya yang bermacam-macam, tapi dengan teknologi yang jadi PR kita semua ya Bu Sally. Anyways, it's a good chat ya, senang sekali. Nggak berasa udah hampir 30 menit, 25 menit something, tapi sukses buat teman-teman di MNC University. Amin. Makin banyak melahirkan students yang punya nggak hanya tadi pintar, tapi punya attitude yang baik. Well, score numbers is benar, bagus harus, tapi di luar itu ya pribadi yang baik itu juga nggak boleh dikalahkan ya. Betul. Dari semua yang kita punya. Terima kasih Bu Sally atas waktunya, dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan hal-hal yang kita umumkan tadi. Value-nya ada produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan peduli turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan teman-teman juga bisa mengunjungi website kita di partaiperindo.com, boleh di sini ya. App Store dan juga Play Store di sini boleh ya, tinggal di download. Dan terima kasih Bu Sally, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga sukses selalu dan terus maju untuk Indonesia sejahtera. Herjuno Syaputra signing out. Have a good time. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh